Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yafuku wa ya'lu wa yabdulu hamdal hamidin wa hamdal syakirin. Alladhi wa'adal jannata lil muttaqin وأوعد العذاب العليم للمجرمين والعاصين. أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمد رسول الله حبيب التائبين والمستغفرين. اللهم صل وسلم وبارك على من نسخ دينه أديان الكفرة والضالين ويبقى مستمرا إلى يوم الدين. سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله الطاهرين وأصحابه المجاهدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'du, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fausikum ibadallah wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil mubin wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. In ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Wa qala aidan faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Inna allaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugargir. Al-hadis sadaqallah wa balagha Rasulullah au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pertama diucapkan syukran jazilah, terima kasih kepada Murattibul Awqat, pengatur waktu, pembawa acara. Terima kasih atas waktunya. Hadratul Mukarramin wal Muhtaramin yang saya hormati, para pengurus Masjid Raya Jatimulya, Ta'mir atau DKM dan seluruh jajarannya, para kiai, para asatid, para guru, para tokoh, bapak-bapak haji, ibu-ibu hajjah, bapak-bapak remaja, anak-anak sekalian, hadirin wal hadirat, seluruh jamaah yang hadir pagi hari ini yang semuanya saya hormati. Alhamdulillah walhamdulillah sumalhamdulillah. Hanya untayan kalimat puji syukur yang paling pantas terucap dari lidah kita, karena begitu banyak anugerah nikmat serta kurnianya yang tiada terhingga, sehingga di pagi hari ini alhamdulillah kembali kita bisa berkumpul di masjid yang kita cintai ini. Mudah-mudahan kumpulnya kita selain mendapat ridha Allah, selain mendapatkan ampunan Allah, mudah-mudahan Allah juga mengumpulkan kembali kita nanti di surganya di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat beserta salam semoga selamanya Allah sampaikan, Allah alirkan, Allah limpah curahkan kepada manusia agung yang paling kita harapkan pertolongan dan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah, tiada lain baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan para tabi'in. Tentunya mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah yang akan berjalan di bawah liwa bendera yang dibawa beliau Rasul, mengiringi beliau masuk ke dalam surganya Allah nanti di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, pengajian kita pagi hari ini apa temanya Pak Ustaz Muhtadin? Berdosa tapi tidak mau disiksa. Ini gimana urusannya ini? Kalau mengaji dipinta tema ya.
Di mana-mana sama gitu. Aduh ya Allah ya Rabbi. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kita semua paham, kita tahu bahwa ketika kita melakukan kebajikan, melakukan ibadah, melakukan ketaatan, melakukan amal soleh, maka Allah akan meridhoi kita, Allah menjanjikan pahala buat kita, dan insya Allah nanti di yaumil qiyamah kita akan dimasukkan ke dalam surga. Amin. Sebaliknya, ketika kita berbuat maksiat, ketika kita durhaka kepada Allah, maka Allah akan menuliskan dosa kepada kita, yang mana dosa ini akan mengakibatkan kita mendapatkan siksa dan dimasukkan ke dalam neraka. Nah, itu kita sudah paham itu. Kalau berbuat baik, ya dapat surga nantinya. Kalau berbuat dosa, ya dapat siksa, dapat neraka. Kita berbuat baik, alhamdulillah, insya Allah. Walaupun kita masih sedikit, walaupun masih belajar, kita tetap berusaha melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Tapi kita juga jujur mengakui bahwa kita juga banyak melakukan perbuatan dosa. Ngaku nggak Pak kira-kira kita? Tapi udah siap kira-kira masuk neraka kan? Kan tadi udah disebutin kalau melakukan dosa konsekuensinya disiksa di neraka. Nggak ujug-ujug diampuni para jamaah sekalian. Kita mah berbuat dosa mau tapi disiksa kagak mau. Tapi berbuat dosa tiap hari, ya, tiap malam kita berbuat dosa. Mungkin kalau lagi tidur aja kita, kalau lagi tidur baru kita nggak buat dosa. Kalau ibu-ibu mungkin lagi tidur juga masih berbuat dosa. Kalau ibu-ibu, kenapa? Foto profilnya yang paling cantik yang dipajang diliatin orang. Jadi walaupun udah meninggal juga di alam barzah akunnya masih hidup, fotonya masih diliatin. Ini bini siapa? Cakep banget kata orang. Padahal aslinya mah kadang udah meninggal juga dosanya masih jariyah, masih mengalir, bukan amalnya dosanya. Jadi para jamaah sekalian, di sini disebutkan man fa'ala sayyi'atan fa inna uqubataha tudfa'u anhu bi asyrati asbabin. Bahwa ketika seseorang berbuat dosa itu akan disiksa, konsekuensinya oleh Allah, akan dimasukkan ke dalam neraka nanti di yaumil qiyamah. Namun siksaan tersebut bisa dihindari, batal terjadi pada diri kita, diurungkan oleh Allah. Walaupun banyak dosa, tidak jadi disiksanya, tidak jadi dimasukkan ke nerakanya dengan beberapa sebab. Jadi harus ada sebabnya dulu, nggak ujug-ujug diampuni oleh Allah, nggak ujug-ujug diampuni oleh Allah. Ada sebabnya juga supaya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini disebutkan yang pertama, ayyatuba fataba alaihi. Yang pertama, berbuat dosa doyan disiksa enggan. Caranya adalah harus terlebih dahulu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun banyak dosa, kalau tobat kagak bakal disiksa, kagak bakal dimasukkan ke dalam neraka kalau dia bertobat. Dan memang di Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang memerintahkan kita untuk bertobat, kan? Tuh para jamaah sekalian, tuh bertobat itu kan ya dia harus menghentikan perbuatan dosanya, dia harus menyesalinya, dia harus merasa takut dengan siksaan dari Allah, kan seperti itu. Harus komitmen tidak akan mengulangi kembali, kan seperti itu. Kemudian kalau dosanya yang sifatnya hak adami sesama manusia, harus minta dihalalkan, harus diselesaikan. Kalau berupa utang piutang atau makanan harta orang lain yang dimakan, kan seperti itu, namanya tobat. At-taibu minadz dzambi kamal la dzambalah. Orang yang melakukan tobat dari satu dosa itu dihitung tidak melakukan dosa tersebut.
Jadi nggak ada catatannya seperti tidak melakukan karena dihapus dengan tobat. Ini para jamaah sekalian, hidup di akhir zaman seperti zaman sekarang, Pak. Untuk selamat bersih tidak terkena dengan dosa udah sulit, susah. Hidup di zaman sekarang itu udah sulit para jamaah sekalian. Susah kita hidup zaman sekarang untuk bersih tidak berbuat dosa. Nggak usah keluar dari rumah. Di dalam rumah aja dengan kita nonton televisi, aurat-aurat perempuan kelihatan. TV dimatiin, handphone dibuka, ada yang ngirim video, ada yang ngirim gambar. Kalau yang cakep kan kita mah bukan berpaling malah dipelototin kan begitu ya. Iya, walaupun kita bersorban begini Pak, kalau ada cewek bening mah kita liatin juga kan. Susah kan ini para jamaah sekalian. Makanya kita mah ibadah nggak pernah khusyuk. Karena kehusuan ibadah adalah ketika kita melihat sesuatu yang haram dia langsung berpaling, di situ akan dirasakan nikmatnya ibadah. Tapi kalau ada yang cakep padahal bukan bini kita pelototin, itu yang bikin susah nikmatnya khusyuknya ibadah itu di situ para jamaah sekalian. Kan kita mah kalau di HP sendirian kagak ada yang lihat, jong-jong aja sepuasnya kita liatin. Dosa enggak kira-kira? Iya dosa, makanya susah kita. Grup WA ada 20 yang ngirim kan macam-macam ya gambarnya gitu ya. Masya Allah ya Rabbi subhanallah. Susah. Kalau ibarat musim hujan kita bawa kendaraan untuk tidak kotor, tidak belok, susah kayaknya. Tetap yang namanya kita kalau nggak dipakai kendaraan ya kita butuh mau keluar, mau kerja, mau aktivitas. Kalau dipakai kotor. Nah mungkin seperti itu kurang lebih kehidupan di akhir zaman. Ya. Kurang lebih kehidupan kita di akhir zaman seperti itu para jamaah sekalian. Iya, susah para jamaah sekalian. Itu kalau guru-guru di sekolah lihat siswinya yang cakep pasti lebih senang ketimbang lihat siswinya yang jelek. Kiai juga sama, punya santri sama, lihat santri cowok yang jelek lebih senang lihat santri cewek yang cakep. Dosa juga sama itu. Syahwat itu dosanya susah, itu kiai apalagi cuman karyawan, apalagi cuman guru di sekolah, itu susah para jemaah sekalian. Jadi susah untuk tidak berbuat dosa. Kullu bani Adam khata'un, setiap anak Adam pasti berdosa. Al insan mal khata' wan nisyan, tak ada gading yang tak retak. Itu para jemaah sekalian. Cuman wa khairul khata'in at-tawwabun, sebaik-baiknya orang yang banyak salah ya dia harus banyak bertobat. Ibarat bawa kendaraan, blok kotor, cuci. Blok kotor, cuci. Pulang sore, kotor, cuci. Jangan entarlah minggu depan kalau udah libur kerjanya. Jangan, nanti karatan. Nah itu, jadi atbi'is sayyi'atal hasanah. Ikuti keburukan dengan kebaikan. Itu langsung para jamaah sekalian. Jadi kalau umpamanya sebelum meninggal keburu tobat, insya Allah itu walaupun banyak dosanya nggak bakal disiksa. Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba sebelum si hamba itu sakaratul maut, sebelum sakarat. Kalau udah sakarat nggak bisa. Kayak Fir'aun ulah amantu bi rabbi Musa wa Harun, udah sakarat kagak diterima, dilelepin aja di Laut Merah kan seperti itu para jamaah sekalian. Tuh, jadi nomor pertama, kalau banyak dosa tapi tidak mau disiksa, harus mau bertobat. Ini yang pertama. Dalam hadis itu disebutkan bahwa Allah sangat senang melihat hambanya yang pendosa yang bertobat dibandingkan dengan orang yang taat yang tidak pernah berbuat dosa. Tuh para jamaah sekalian. Saking senangnya Allah dengan orang yang bertobat, diumpamakan dalam hadis itu seperti seseorang yang melakukan perjalanan naik kuda. Kemudian semua hartanya ada di kuda tersebut. Hartanya semua ada, dinarnya, uangnya, semuanya. Ketika satu saat dia berteduh di pinggir jalan ngaso, duduk di bawah pohon, kena angin sepoi-sepoi, tertidur. Ketika terbangun matanya dibuka, kudanya dengan seluruh hartanya hilang. Udah nggak ada di depan dia. Panik dia, lari ke sana, lari ke sini, lari, nggak ketemu berhari-hari. Sampai satu saat kelelahan dia duduk di pinggir jalan di bawah pohon tertidur lagi. Ketika membuka matanya terbangun,
itu kuda yang dia cari dengan seluruh hartanya ada di depan dia, gak usah nyari-nyari lagi. Senang sekali dia, dan ternyata Allah lebih senang ketimbang orang tersebut melihat hambanya yang bertobat dari dosa. Alhamdulillah. Yang kedua, yastaghfiru fayughfaru lahu, atau dia banyak beristighfar kepada Allah, dan istighfarnya yang benar, bukan istighfar sambil cengengesan, sambil ketawa-ketawa. Makanya istighfar itu mesti banyak. Kenapa mesti banyak? Supaya di antara sekian banyak istighfar ya syukur-syukur hadir hati semua, khusyuk semua. Jadi ketika istighfar itu menghadirkan rasa takut disiksa oleh Allah, sangat mengharapkan ampunan dari Allah. Tapi kalau istighfarnya cengenges kosong, itu yang disampaikan oleh Siti Robiah Adawiyah, istighfaruna yahtaju ila alfi istighfarin. Istighfar kita mah masih butuh diistighfari lagi, bahkan 1000 kali istighfar, karena istighfarnya nggak benar. Itu tidak dengan hati, tidak dengan kesungguhan ingin mendapatkan ampunan dari Allah. Tapi kalau istighfar dengan benar, betul-betul menginginkan ampunan dari Allah, dibarengi rasa takut betapa berat siksa nanti di neraka, sungguh-sungguh, maka ini yang masuk kategori ayat wa may ya'mal su'an aw yajlim nafsahu summa yastaghfirillah yajidillaha ghafurur rahima. Barang siapa melakukan keburukan, melakukan kezaliman, berbuat maksiat, ya, maka kemudian dia ikuti dengan istighfar, dia memohon ampun kepada Allah, maka dia akan menemukan Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Itu para jamaah sekalian. Makanya kalau kita bingung hidup ini, di satu sisi kita banyak dosa, di satu sisi kita banyak hajat, di satu sisi kita ingin selamat dunia dan akhirat, di satu sisi kita menginginkan biaya hidup terpenuhi, di satu sisi kita juga di tengah masyarakat ingin sejajar, ingin dihargai dan lain sebagainya. Begitu banyak hajat, begitu banyak keinginan dunia dan akhirat. Mana wirid yang harus saya baca yang mencakup kepada semua tujuan tadi? Gak ada lagi. Satu, yaitu membaca atau memperbanyak istighfar. Man lazimal istighfar ja'alallahu min kulli hammin farja wa min kulli karbin makhraja wa ja'alahu atau warazaqahu min haitsu la yahtasib, ya. Yang artinya barang siapa mendawamkan, melazimkan istighfar, maka Allah akan menjadikan kebingungannya menjadi kegembiraan. Setiap problemnya akan ada solusi, jalan keluarnya, bahkan akan diberi rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka, yang tidak dikira-kira. Itu fadilah membaca istighfar, kan? Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Jadi kalau kita banyak istighfar, Pak, insyaallah bukan hanya dosa diampuni, bukan hanya diberikan kegembiraan, rezeki juga lancar. Nah, ini terutama yang kita niatkan adalah kita merasa banyak dosa, tapi nggak sanggup kita nanti disiksa di akhirat, kan? Maka selain bertobat, di antara isi dari tobat tersebut adalah banyak-banyak membaca istighfar. Itu yang kedua. Tobat saya nggak bisa, belum bisa. Kadang ke tobat mah pengen, tapi jarang, sekalian mau tobatnya nggak bisa. Istighfar ya paling sedikit. Kalau Rasul yang nggak ada dosanya aja minimal sehari 100 kali istighfar kepada Allah. Nabi yang nggak ada dosanya, yang udah dijamin surga, minimal 100 kali. Kita cuma 3 kali doang habis sholat, ya kadang ini para jamaah. 3 kali, kalau kali 5 baru 15 ya berarti istighfar kita. Itu padahal dosa kita lebih dari 15. Nabi yang nggak ada dosanya di atas 100 kali bertobat, beristighfar kepada Allah. Ini gimana para jamaah sekalian? Tobat nggak bisa, istighfar nggak bisa. Awya malu hasanatin patamhuha. Solusinya yang ketiga, kalau banyak dosa tapi tidak mau disiksa, tobat nggak bisa, istighfar juga belum bisa yang benar, belum banyak, tapi kita tidak mau disiksa di akhirat, maka solusi yang ketiga jawabannya adalah
banyak-banyaklah melakukan kebajikan, banyak-banyaklah melakukan amal soleh sebanyak mungkin, karena di antara fungsi kebaikan, ketaatan, amal soleh yang dilakukan adalah menghapus dosa-dosa yang sudah diperbuat. Karena di Al-Quran disebutkan innal hasanati yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya seluruh kebaikan apapun itu menghapus seluruh keburukan. Itu para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Ini kan ayat ini awal mulanya kan asbabun nuzulnya itu karena ada tukang kurma di Mekah, ada seorang perempuan cantik datang mau belanja kurma. Ketika belanja kurma, dia nyari-nyari kurmanya nggak ada yang cocok, Pak, nggak ada yang lebih seger, nggak ada yang bagus. Ini kurmanya, aduh Bu, nggak ada. Kalaupun ada juga di rumah, harus pulang dulu. Tuh, kata si perempuannya, ya nggak apa-apa, pulang-pulang atau ayo dulu kita ke rumah Bapak. Ya udah tuh. Masuk ke dalam rumah si tukang kurma tadi, ternyata si tukang kurma nggak kuat lihat perempuan ini yang baheno. Dia langsung memeluknya, langsung menciumnya. Perempuannya menjerit-jerit, ittaqillah, ittaqillah, ittaqillah. Takutlah engkau kepada Allah, apa-apaan ini? Kaget dia kan karena hilaf. Bingung dia, maafin saya Bu. Kemudian dia datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, dia cerita begini-begini. Bagaimana ya Rasulullah, saya ini supaya diampuni dosa saya. Kata Rasulullah, saya juga bingung, nggak tahu ini gimana cara diampuninya. Kemudian turunlah ayat innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghapus berbagai macam keburukan. Nah, jadi apa? Nabi memerintahkan dia banyak memperlakukan kebaikan-kebaikan. Dan kemudian terdengar suara Bilal azan. Apa kata Rasulullah? Udah sana pergi asar berjamaah. Insya Allah dengan berjamaah asar, kesalahan kamu dan amal-amal yang lain, kesalahan kamu akan diampuni oleh Allah. Itu para jamaah sekalian. Makanya kita subuh berjamaah, setiap sholat berjamaah tanpa kita sadari, insya Allah itu bagian dari amaliyah yang akan menghapus daripada dosa-dosa kita. Insya Allah. Jadi kalau orang sholat kan ruku sujud berguguran dosanya kan seperti itu. Habis sholat wirid istighfar 3 kali. Baca tasbih 33 dan seterusnya, itu kan walau kana misla zabadil bahri, diampuni dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Itu kan seperti itu. Jadi banyakin amal soleh. Kita ngaji, hadir ke pengajian. Manin taqala li ta'ala ilman gufir lahu qabla ayah tua kan, diampuni dosanya sebelum dia melangkah. Apapun itu, kebaikan apapun itu akan menghapus dosa. Jadi kalau merasa diri taubat belum bisa, istighfar juga belum benar-benar bisa sungguh-sungguh, tapi nggak mau disiksa walaupun banyak dosa, maka solusi yang ketiga adalah harus banyak berbuat amal soleh. Itu yang akan menjadi penghapus dari dosa. Kemudian para jamaah sekalian, taubat nggak bisa, istighfar juga belum tentu, amal soleh juga sedikit, tapi dosa banyak, tapi di akhirat tidak mau siksa. Gimana caranya tuh kalau udah begitu? Kalau memang seperti itu, au yubtala fid dunya bimasaiba fatukfaru anhu. Solusinya kata alim ulama adalah dia harus rela, harus mau ketika di dunia itu banyak menerima kesulitan-kesulitan hidup, banyak mendapat musibah, banyak dapat malapetaka dan lain sebagainya. Itu hal-hal yang tidak mengenakan yang terjadi dalam hidup kita. Entah kita kecurian, kemalingan, entah usaha kita bangkrut, entah kita difitnah, entah kita dimusuhi siapapun dan lain sebagainya, entah kita sakit yang gak sembuh-sembuh. Itu ternyata adalah kafaroh lidzunub, penghapus bagi dosa-dosa kita. Jadi bapak-bapak, kalau kita tobat belum bisa, istighfar belum bisa, banyakin amal juga belum bisa, tapi dosa kita banyak, di akhirat nggak mau disiksa, nggak mau dimasukin neraka. Kita harus menerima kalau ada hal-hal yang tidak mengenakan, musibah malapetaka yang terjadi dalam kehidupan kita. Bahkan menerima musibah, ridho dengan takdir dari Allah,
itu pahalanya lebih besar dibandingkan dengan melakukan ketaatan dan ibadah-ibadah yang lain. Kalau ibadah-ibadah yang lain ada rentan bisa terkena penyakit ria. Sholat berjamaah, ngaji, sedekah, umroh, haji, zakat, ada kemungkinan kena penyakit ria sehingga tidak berfungsi sebagai penghapus dosa. Tapi kalau kena musibah nggak bakal jadi kebanggaan, nggak bakal ria, nggak bakal orang sombong. Alhamdulillah dia sombong sama orang, mobil saya tadi malam bilang, nggak bakalan itu ya, nggak bakalan. Makanya musibah itu para jamaah sekalian bagian daripada cara Allah untuk menghapus dosa-dosa manusia supaya di akhirat dia tidak disiksa. Bahkan dalam kitab Tadhkirul Qurtubi yang saya bawa ini disebutkan bahwa orang itu kalau mau masuk surga sudah tercatat di Lauhil Mahfudnya, bahkan di azalinya sudah tercatat di ahli surga. Tapi itu ada targetnya, ada apa namanya? Ada poin-poin pahala yang harus terpenuhi, yang harus dicapai. Tapi ketika si hamba ini di dunia ternyata ibadahnya malehoy, ibadahnya sedikit, amalnya sedikit, padahal dia tercatat ahli surga. Maka untuk memenuhi target tersebut, ternyata kata baginda Nabi, dia akan diberikan berbagai macam musibah dan malapetaka supaya poin pahalanya itu terpenuhi targetnya sehingga dia layak menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu seperti itu, Pak. Maka kalau sudah tahu begini, kalau kita terjadi apa-apa jangan mengeluh, ada musibah, ada malapetaka dan lain sebagainya. Itu tidak lain kasih sayang Allah untuk menghapus dosa-dosa kita supaya kita nanti di akhirat tidak disiksa. Kan seperti itu. Karena dalam hadis disebutkan orang mukmin itu tidak akan disiksa di akhirat, disiksanya di dunia. Idza ahabballahu 'abdan ajjalallahu lahu bil uqubah atau ibtalahu fid dunya. Apabila seorang hamba dicintai oleh Allah, maka akan disegerakan siksanya itu di dunia. Jadi di dunia itu disiksa, jadi di akhirat sudah nggak disiksa lagi. Kenapa? Udah di dunia disiksanya. Dikasih bangkrut usahanya, dikasih bini galak, itu juga bagian siksa juga. Jadi di akhirat nggak bakal disiksa lagi. Kenapa? Bininya galak, dia udah disiksa di dunia. Kan seperti itu. Sama, itu siksaan juga, bini galak, bini protes, segala macam, banyak siksaan itu di dunia pada jamaah sekali. Dikasih sakit nggak sembuh-sembuh, kan banyak. Kalau udah atas 50 tahun sakit udah nggak sembuh-sembuh kan. Iya, itu jangan ngeluh. Oh, ini bagian daripada penghapus dosa. Begitu, ridoin atas takdir-takdir Allah supaya nanti kita di akhirat nggak disiksa lagi, udah disiksa di dunia. Begitu para jamaah sekalian. Ya, tapi kalau nggak mau disiksa, ya taubatnya yang benar, taubat nggak, istighfarnya yang benar, amalnya yang banyak. Ini taubat kurang, istighfar kurang, amal kurang. Ya, tapi mau diselamatin sama Allah, dia nggak dikenalakain, nggak disiksa. Ya itu solusinya, harus siap menerima banyak musibah. Saya mah menerima musibah juga nggak mau. Lah gimana nih? Ya kalau yang begini solusinya ada lagi. Kalau dia tidak mau dapat siksaan di dunia, au fil barzahi bid-dagtati wal fitnati fatukfaru anhu, maka itu nyebrang, enggak di dunia, nyebrang setelah meninggal masuk alam kubur. Di alam kubur itulah dogtoh, dia kuburannya disempitkan oleh Allah, dikasih fitnah kubur. Itu bagian daripada penghapus dosa. Jadi nanti di akhirat pas orang terbagi dua, separuh ke surga, separuh ke neraka, udah kagak dikenelakain lagi walaupun banyak dosa. Kenapa? Udah dibayar waktu di pos alam kubur. Jadi kuburnya disempitkan para jamaah sekalian. Begitu. Kok bisa begitu? Jangankan kelas kita, Pak. Sahabat Sa'ad bin Mu'adz ketika wafat, Nabi itu ikut mensolatkan, memandikan, mengkafani, menguburkan. Setelah menguburkan, ini hadisnya sahih, Imam Ahmad, Imam Tabrani, Imam Hakim. Itu setelah dikuburkan,
Baginda Nabi nggak langsung pulang, Nabi duduk di samping kuburan Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Zikir Nabi di situ lama, baca tasbih lama, sampai sahabat-sahabat ngikutin juga bingung, ada apa ini ya Rasulullah. Setelah selesai ditanyakan, kenapa Rasulullah kok begitu? Kalau bahasa kita mah kok tahlilan dulu di makam. Jadi dalil tahlilan itu Pak bukan dari orang dari Hindu, bukan. Ada yang nelpon ke saya, Pak, tahlilan dari Hindu ya Pak? Masya Allah. Ini orang-orang teman salafi ya, saya ngajar juga kan di teman-teman salafi dulu. Pak, dari Hindu? Bukan. Ada soal itu dalil Imam Ahmad itu. Tuh Nabi ditanya, kenapa? Kok zikir lama? Apa kata Nabi? Saya melihat Sa'ad bin Mu'adz ini kuburannya disempitkan. Dan saya zikir lama karena saya menunggu ini dilapangkan lagi kuburannya Sa'ad ini. Lama nggak dilapang-lapangin, makanya aku zikir lama. Setelah aku melihat dilapangkan, baru aku selesai zikirnya. Bayangin itu sahabat Nabi di atas para waliullah, kalau sahabat di atas tabi'in. Gak bisa dibandingkan, sekalipun Syekh Abdul Qadir Jailani rajanya para wali, gak bisa dibandingkan dengan sahabat yang paling rendah sekalipun. Debu di bawah terompah sahabat lebih mulia ketimbang para wali-wali Allah. Seperti itu para jamaah sekalian. Itu bisa dibayangin, disempitkan kuburnya. Bayangin kita boro-boro tabiin, wali, ustadz juga bukan. Bisa dibayangin nanti kalau kita banyak dosa Pak, disempitkan, dikasih fitnah. Apa itu fitnah? Fitnah itu ya soal kubur. Beda kalau fitnah dengan ajab. Kalau fitnah itu soal kubur. Makanya Imam Tawus seorang tabiin mengatakan orang fasik itu di fitnahnya dikubur selama 40 hari. Kalau orang beriman itu selama 7 hari. Makanya kita suka ngadain tahlilan, ada yang sampai 7 hari, bahkan ada juga yang 40 hari, kadang 100, kadang setahun, hawa dan lain sebagainya. Itu para jamaah sekalian. Jadi resikonya kalau tidak tobat, tidak istighfar, tidak banyak amal soleh, dosanya dibersihkannya di alam kubur. Di alam kubur juga disiksa, kita nggak mau. Tapi dosa kita banyak. Gimana lah kita? Mana nih? Yad'u lahu ihwanuhu minal mu'minina wa yastaghfiruna. Nah, wa yastaghfiruna lah. Atau kalau tidak seperti itu, banyak dosa tapi tidak mau disiksa, tobat nggak bisa, istighfar nggak bisa, amal soleh nggak bisa, disiksa di dalam kubur juga nggak mau, maka solusinya adalah kita punya keluarga, punya saudara, punya teman yang masih hidup, kemudian mereka beristighfar memohonkan ampun kepada kita. Itu. Jadi orang-orang yang mencintai kita, teman-teman kita, istri kita, anak kita, saudara kita, mereka cinta sama kita, kemudian mereka beristighfar. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Kan seperti itu. Beristighfar para jamaah sekalian. Itu kita makanya beruntung jadi orang Islam, jadi orang mukmin. Kita beristighfar untuk diri kita dan juga beristighfar untuk jami'il muslimin muslimat, mukmin mukminat, al ahya'i minhum, yang hidup yang mati kita mohonkan ampun tadi. Al ahya'i minhum wal amwat. Bukan hanya kita, mereka yang di ujung Afrika, di ujung benua manapun, istighfar sama. Mendoakan buat mereka, mendoakan mohon ampunan kepada orang yang sudah meninggal, yang masih hidup sama didoakan selama masih satu akidah, satu agama Islam. Ini keberuntungannya. Jadi karena didoakan ini para jamaah sekalian, makanya dalam hadis Tabrani, dalam hadis Hakim disebutkan ummati ummatun marhumah tadhulu kuburaha bijunubikal jibal wa tahruju minha wa qad ghufira laha bistighfaril ahyalil amwat. Bahwa umatku adalah umat yang paling disayangi oleh Allah, kata baginda Nabi. Kenapa paling disayangi sama Allah? Ketika meninggal dia masuk ke alam kubur membawa dosa sebesar gunung-gunung. Saking banyaknya dosanya,
Tapi ketika keluar dari kubur di alam akhirat, dikirim ke mahsyar, dosanya sudah hilang, sudah diampuni. Kemana ini dosa yang segede gunung kok pada hilang? Bistighfaril ahyalil amwat. Karena istighfarnya orang-orang yang masih hidup, memohon ampun kepada orang-orang yang sudah meninggal. Alhamdulillah, ada pertolongan tuh dari saudara-saudara kita yang beristighfar terhadap kita. Ya, surat Al-Hasr ayat 10 tadi ya, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah. Dan ampuni dosa saudara-saudara kami yang sudah mendahului kami dengan membawa iman. Tuh, malah ini para jamaah sekalian. Padahal kalau di Wasiatul Mustafa disebutkan barang siapa beristighfar sehari 25 kali, mendoakan ampunan untuk sesama mukminin mukminat, man istaghfara kulla yaumin khamsatan wa isrina marratan astaghfirullahaladzim li wal walidayya wal jami'il muslimin wal muslimat, kataballahu min auliyai. Itu orang bakal dituliskan sebagai salah satu walinya Allah kalau sehari ngedoain ampunan mukminin mukminat sebanyak 25 kali. Karena ini akan menolong orang nanti di alam kubur, nggak jadi disiksanya karena dia istighfar untuk orang Islam. Ini keberuntungan kita Pak, menjadi muslim, kita mendoakan sesama muslim, muslim yang lain juga mendoakan sesama muslim, kita muslim kebawa didoain. Jadi dosa kita diampuni sama Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang doain kita juga nggak ada, yang istighfarin kita juga nggak ada. Dosa kita banyak tapi nggak mau disiksa. Gimana nih yang doain nggak ada kita? Aw yahduna lahum min sawabi amalihim ma yanfa'uh. Atau solusi selanjutnya, ada orang-orang yang mencintai kita, mereka berbuat amal-amal soleh, kemudian menghadiahkan pahala amal solehnya ditujukan diberikan kepada kita. Itu juga menolong, tidak akan disiksa di akhirat walaupun kita banyak dosa. Karena ada hadiah. Allahumma as-sawaba ma qara'nahu, kan? Ya Allah, sampaikan pahala yang aku baca dari Yasin, dari sholawat, tahlil, dari baca ini baca itu, atau kita sholat hadiah gitu ya, atau kita umrohkan yang sudah meninggal, atau kita hajikan orang yang sudah meninggal, itu kan? Atau kita sedekah, niat pahalanya untuk orang tua, untuk si anu, untuk guru, untuk apa? Itu kan pahalanya sampai ijma ulama Pak, sampai. Jadi kalau ada pihak-pihak yang mengatakan tidak sampai, itu di luar ijma ulama. Tuh ya. Jadi ijma ulama sampai pahala yang diniatkan dari yang hidup diberikan kepada orang yang sudah meninggal. Itu para jamaah sekalian. Itu juga akan menjadi solusi bagi orang supaya walaupun banyak dosa, tapi di akhirat dia tidak disiksa, tidak dimasukkan ke dalam neraka. Karena ada orang yang menghadiahkan pahala-pahala ibadahnya, dihadiahkan kepada yang sudah meninggal tadi. Insya Allah. Makanya di kita alhamdulillah kalau ada yang meninggal tahlil sampai 7 hari ya. Itu ntar 40 hari tahlil lagi didoain. Kan yang dibaca Fatihah segala macam kan, ayat Al-Quran. Itu dalam kitab Fiqhus Sunnah yang bukan kitab ahli sunnah lah katakanlah, kitab yang bukan mazhab 4, itu sama disebutkan. Baik itu istighfar, doa, baca Quran, sedekah, makanan minuman, baca Al-Quran dan doa, itu sampai dari orang yang bukan keluarganya sekalipun, dari siapapun, itu ketika ditransferkan, diniatkan, dihadiahkan, itu sampai para jamaah sekalian. Apalagi kalau ulama mujtahid yang 4. Tuh para jamaah sekalian. Jadi kita juga harus begitu, banyak menghadiahkan pahala untuk orang tua, untuk guru, untuk siapapun. Kita bersedekah umpamanya, niatkan untuk orang tua kita, pahalanya sampai ke orang tua, pahala kita nggak dikurangin. Begitu para jamaah sekalian. Yang hadiah pahala buat kita juga nggak ada, tapi dosa kita banyak tapi nggak mau disiksa. Gimana lagi solusinya? Aduh. Au yubtala fi arsatil qiyamah bi ahwalin tukfaru anhu. Nah,
itu kalau memang nggak ada yang hadiah, yang ngedoain nggak ada, di liang kubur, di alam kubur nggak disiksa, itu nanti disiksanya di pos-pos pemeriksaan yang dilalui sebelum perpisahan antara surga dan neraka. Apakah itu di mahsyar, apakah itu di fase pemberian buku catatan amal, apa di fase mizan, apa di fase hisab, apa di fase mana. Kalau dalam tafsir Yasin itu kan ada 50 pos pemeriksaan yang harus dilewati di akhirat. Satu posnya itu adalah 1000 tahun. Berarti kalau 50 pos 50.000 tahun standarnya. Bayangin orang diperiksa nggak segini-segini. Seorang manusia dari zaman Nabi Adam sampai orang yang terakhir hidup di hari kiamat, sebelum hari kiamat, diperiksa sama Allah satu persatu. Bayangin, kita antri obat di apotek, di rumah sakit aja minta ampun kita, apalagi pakai BPJS. Masya Allah, yang sakit malah tambah parah kan. Antri periksa, antri dipanggil, antri daftarnya aja kita datang pagi pulang malam, minta ampun kita gedegnya. Ini bayangin 50.000 tahun Pak, tersiksa di mahsyar, tersiksa matahari didekatkan, dihisab tersiksa, disirat tersiksa. Pas nyampe di ujung, farikun fil jannah wa farikun fis sa'ir, sebagian ke neraka, sebagian ke surga. Kata malaikat, masukin deh ke neraka, banyak dosanya. Pas diperiksa, waduh udah habis dosanya. Kok jadi habis? Kan dari itu tadi pos-pos tadi dia udah kesiksa. Jadi udah nggak usah dikenerakain, langsung masuk surga. Alhamdulillah. Itu tinggal itu aja tuh solusinya. Ya. Tapi masih ada yang terakhirnya, udah selesai itu ya. Tadruku syafa'ata nabihi, atau dia mendapatkan syafaat kanjeng Nabi. Yang hadiah pahala nggak ada, yang istighfarin kagak ada, disiksa juga di akhirat kagak ada, di pos-pos dilalui. Kenapa? Dapat syafaat kanjeng Nabi. Kalau udah dapat syafaat kanjeng Nabi, dosa mau sebanyak apapun udah kagak dihitung, udah syafaat Nabi, udah dalam jaminan Nabi, udah. Masya Allah, ini umatku. Orang yang udah masuk neraka aja yang Nabi nggak tahu, ditolong, diambil, diajak pindah. Itu kan masuk nerakanya karena ketika ditanya malaikat Zabaniyah, malaikat Malik nggak ngaku. Kamu umat mana? Umat Nabi siapa? Diam lu malaikat, jangan nanya mulu. Kalau mau dimasukin, masukin aja ke neraka kami ini. Begitu. Dia kira nggak sakit di neraka. Pas di neraka baru dia merasakan nggak kuat, baru ngomong, ya Muhammadah, ya Abul Qasimah, ya Syafi'al Umam, nahnu min ummatika ya Rasulullah. Udah nggak kuat baru nangis-nangis. Jibril patroli 4.000 tahun baru dengar. Baru disampaikan ke kanjeng Nabi. Nabi kaget, merajuk sama Allah. Kata Nabi, kata Allah, jangan marah, udah tolongin aja. Itu udah 4.000 tahun Pak, baru ketahuan. Bayangin itu. Masya Allah. Tapi anehnya ulama sufi ada yang berdoa, ya Allah jadikan saya bagian daripada orang tadi yang sudah 4.000 tahun baru ketahuan, baru syafaat kanjeng Nabi. Saking merasa tidak punya amalnya, saking merasa saking banyak dosanya, sampai minta didoain yang layak bagi saya mungkin itu. Masya Allah. Kita yang dosanya tiap hari perasaan masuk surga nggak mampir dulu ke neraka kita perasaan. Nih. Atau yang terakhir, yang paling terakhir, yang ke-10, rahmata rabbihi, atau dia dapat rahmat dari Allah. Rahmat Allah kan maha luas, dan Allah memberikan rahmatnya itu sesuai dengan hak prerogatif Allah. Bisa jadi dia melakukan satu amalan walaupun dosanya banyak tapi diampuni Allah, bisa. Kan kita pernah dengar ada seorang pelacur diampuni dosanya masuk surga gara-gara apa? Gara-gara ngasih minum sama anjing yang kehausan. Pelacur dongdot, tahu nggak? Digendong langsung disedot. Dongdot apa ya? Gopar, gocengge langsung ngampar kan gitu ya. Iya kan, cinggering, sengseong, tahu nggak apa namanya tuh, saya kurang hafal, bukan apa namanya, bukan mantan soalnya gitu, saya nggak tahu. Itu ya, itu masuk surga diampuni dosanya gara-gara ngasih minum anjing yang kehausan. Itu ngasih minum anjing, apalagi ngasih minum kiai.
Iya, ngasih minum anjing aja masuk surga, diampuni dosanya. Karena rahmat Allah itu luas. Ketimbang ada seorang perempuan yang ahli tahajud, ahli puasa sunat, kemudian dimasukin ke neraka. Gara-gara apa? Gara-gara ngurungin kucing, kagak dikasih makan, mati kucingnya, dimasukin ke neraka kan? Naudzubillah min. Jadi kalau kita lebih milik banyak dosa, tapi ada satu amalan yang membuat kita dapat rahmat Allah. Ketimbang banyak amalan, kita dapat murka Allah gara-gara cuman satu dosa. Inilah mudah-mudahan nih 10 penyebab inilah, walaupun kita banyak dosa, insya Allah kita tidak akan disiksa, tidak akan dimasukkan ke neraka, insya Allah kita masuk surga semuanya, amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.